Kalau buat saya gitu ya, pada saat diberi penugasan, karena ini adalah PT gitu ya, Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta, jadi amanahnya tuh pasti akan saya kembalikan aturannya apa sih gitu ya. Jadi kalau PT kan kita balik ke undang-undang PT itu. Di situ pasti kalau misalnya perusahaan kan pertama dia harus profit oriented, dia mesti growth gitu kan ya. Terus kemudian dia juga harus bisa memberikan dividen gitu ke pemegang saham. Nah, kalau balik lagi ke SDM-nya, pada akhirnya sebenarnya in the bottom of the problem gitu kan ya, atau problem dan solutionnya gitu kan pasti orang ya, jadi people. Nah, di situ kan sebenarnya peran SDM atau human capital gitu kan ya, itu penting. Jadi apalagi kita perusahaan jasa, maksudnya PT Transportasi Jakarta itu perusahaan jasa. Jadi sehingga akhirnya orang gitu yang penting yang untuk menggerakkan supaya tujuan dari perusahaan ini tercapai, akhirnya kita harus mendevelop orang-orangnya kita gitu kan ya, karyawan-karyawan TJ supaya bisa mencapai perusahaan yang terus tumbuh, yang profit oriented gitu kan. Dibilang apa namanya bertentangan atau berbeda enggak juga, karena pada akhirnya kalau orang-orangnya qualified, punya kualitas yang bagus, terus dia juga bekerja dengan amanah, pada akhirnya nanti akan menjadi perusahaan yang bagus juga gitu tempatnya mereka bekerja. Iya, jadi kami itu sebagai penyedia public transport atau penyedia layanan umum gitu kan ya, biasanya kan kalau kita sudah berbuat bagus gitu ya, kita sih nggak ngarepin dipuji ya, tapi pujian juga jarang, "Oh ya emang harus begitu," gitu kan ya. Tapi begitu ada titik kesalahan aja gitu ya, misalnya pramudi, kita sebut driver kita di sini pramudi kita tidak sopan misalnya, atau agak ngebut, atau kurang sabar, itu kan langsung nih komplainnya keluar. Nah di situ tuh sebenarnya TJ ini kita udah punya namanya value-nya tuh bisa jadi bahagia, inovasi, semangat, dan amanah. Nah pada saat kita melayani pelanggan kita gitu kan ya, melayani pelanggan TJ, kita tuh pertama SDM harus memastikan juga gitu kan ya, karyawan kita tuh juga bahagia. Jadi kita juga bisa membahagiakan customer kita atau pelanggannya kita. Terus juga yang namanya inovasi itu terus-menerus. Jadi kayak di TJ ini kita punya yang namanya ada Ruby, kita bilang ada Permata gitu kan ya. Jadi dari awal tahun gitu kita sudah kompetisikan, ada mungkin sampai lebih dari 2.000 lah inovasi yang muncul dari pegawai, sampai akhirnya terpilih gitu kan ya, mungkin ada sekitar 5 untuk jadi pemenang gitu. Jadi inovasi itu penting. Di sini SDM harus memastikan gitu kan ya, bahwa karyawan kita itu tuh karyawan yang emang punya jiwa inovasi gitu kan ya. Terus juga dia menganggap bahwa yang diberikan untuk pelanggan itu untuk membahagiakan tapi dengan hati gitu ya. Jadi misalnya mereka dikomplain pun, jadi mereka terima itu sebagai masukan, dan kemudian kami juga memberikan informasi apa yang sudah kita lakukan. Terus semangat udah pasti ya, karena kan kita udah capek banget tapi kok masih dikomplain gitu kan ya sama pelanggan kita. Kalau kita nggak semangat gitu kan tiap harinya. Nah kalau amanah itu kan sebenarnya kewajibannya, karena kita sudah diberi tugas, mau nggak mau kita juga mesti amanah sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan ke kita. Jadi amanah itu kan maksudnya kita mengerjakan memang yang sesuai dengan janji kita di awal gitu kan ya. Kalau kita mau memberikan pelayanan publik yang aman, nyaman, yaitu janji kita, dan kita berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan itu. Di sisi lain gitu sebenarnya kita juga punya pilar yang namanya bersih, berdaya, bestari. Bersih di mana karyawan TJ itu saat ini sadar gitu kan ya, bahwa kita itu membawa orang atau penduduk Jakarta dari satu titik ke titik lainnya dengan transportasi yang relatif rendah emisi atau zero emisi kalau kita pakai bus listrik. Jadi itu impact-nya besar ke
ke lingkungan itu impact-nya besar. Kemudian juga kita memberdayakan ekonomi dan juga sosial, karena kita membawa salah satu visinya Transjakarta adalah connecting the life of Jakarta. Sehingga kita harusnya nih, kami karyawan transportasi Jakarta, manajemen tuh kita bahagia karena kita sudah membawa orang untuk berkegiatan ekonomi maupun berkegiatan sosial gitu kan ya, dari mungkin yang lingkupnya kecil naik mikrotrans atau orang Jakarta biasanya sebutnya Jaklingko, sampai yang jauh-jauh, jadi bisa naik bus kita yang panjang seperti ini gitu. Kemudian di di SDM sendiri untuk digitalisasi kita juga sudah prepare nih. Di tahun ini kita mulai ada yang namanya SR Information System. Jadi semua terdigitalisasi untuk administrasi seperti absen, cuti, reimbursement itu terdigitalisasi. Kemudian juga untuk development-nya, jadi learning itu bisa kita bikin video dan karyawan kita juga bisa akses lewat handphone di HR sistemnya kita. Kemudian juga performance management, karena penting ya, jadi karyawan yang bekerja dengan sebaik-baiknya tentunya akan mendapatkan hasil gitu ya. Jadi untuk perhitungan bonus dan itu kita lakukan dengan transparan, karena dari awal kita sudah setting key performance indikatornya apa, pencapaiannya mereka bagaimana, dan itu dilihat tidak cuma satu arah tapi juga dua arah, jadi atasan ke bawahan, bawahan juga bisa memberikan respon apa sih sebenarnya yang dinilai oleh atasan saya, dan atasannya juga bisa bawahannya juga bisa misalnya memberikan info, maksud saya tidak seperti itu atau bagaimana, jadi dialognya itu juga ada gitu. Terus kita juga yang penting juga nih di TJ adalah kita juga harus bisa jadi perusahaan yang ramah GETSI ya, jadi gender equality dan juga disabilitas. Makanya ada banyak sekarang halte TJ yang sudah ada liftnya, terus kemudian bus kita tuh juga di pintu keluarnya tuh ada remnya, jadi kalau misalnya untungnya disabilitas itu bisa dipakai. Kita juga punya TJ Transcare. Transcare tuh bisa membawa, bisa ditelepon, tinggal ditelepon, membawa disabilitas atau mungkin lansia gitu ya. Bisa ke rumah sakit, bisa ke halte terdekat, bisa ke rumah ibadah gitu. Itu kita punya layanan Transcare juga. Jadi kita ingin karyawan kita dan perusahaan itu juga ramah GETSI. Dan yang terakhir sih, untuk pelayanan transportasi publik yang bagus tuh kita mesti jaga talent management. Jadi kita juga mesti memastikan talent kita tuh misinya sama, kemudian mereka juga punya kualitas bekerja untuk memastikan layanan transport itu sesuai dengan yang diamanahkan oleh pemegang saham kita, yaitu Pemprov DKI Jakarta. Kalau digital itu menurut kami itu sebenarnya udah tuntutan zaman. Jadi kita harusnya nggak bisa bilang itu umur lagi gitu ya. Jadi kesadaran digital itu mesti ada. Karena dengan digitalisasi tentunya pertama tuh yang penting adalah transparansi. Kecepatan juga lebih cepat gitu. Jadi transparansi itu diperlukan karena kita harus mempertanggungjawabkan amanah maupun subsidi yang kita dapat ke pemegang saham maupun masyarakat Jakarta, pengguna TJ itu tuh memang dana yang diamanahkan ke kami itu sudah digunakan dengan sebaik-baiknya gitu kan ya. Jadi kalau kita bicara soal digital itu mungkin kita nggak bicara umur yang muda bisa digital. Jadi digital savvy itu kan sebenarnya adalah kesadaran untuk menggunakan atau platform atau sistem agar semuanya bisa lebih efisien. Nah, di sisi lain mungkin ada kecanggungan gitu ya buat yang generasi lebih senior gitu kan ya. Jadi kita juga mesti memastikan itu platformnya atau sistemnya itu user friendly. Sehingga pelatihan-pelatihan itu juga terus gitu kan ya dilakukan. Tapi sebenarnya yang penting adalah menanamkan mindset bahwa digitalisasi ini adalah tuntutan zaman, dan kalau kita tidak menggunakan digital akan ada pemborosan yang mungkin tidak sesuai dengan lingkungan ya, kayak kertas gitu. Pertama yang pasti integritas.
Jadi integritas itu kan kayak contohnya misalnya walk the talk gitu ya. Jadi apa yang kita bicara apa, ya itu yang kita lakukan. Kita juga harus bisa ngasih contoh juga kalau sebagai leader. Terus kemudian jujur gitu kan ya. Jadi kejujuran itu perlu. Terus kemudian kalau ada satu hal gitu kita juga mesti punya rasa malu gitu kan ya, kalau misalnya apa yang sudah kita janjikan itu tidak dilaksanakan. Jadi kerja keras itu menurut saya juga penting gitu. Terus kita juga tiap hari tuh, saya suka ingetin teman-teman saya di sini itu, kita kerja tuh tiap hari kalau bisa tuh sadar gitu. Jadi dengan penuh kesadaran, jangan sampai terus kita kerja tuh cuma kayak robot aja. Kemarin saya ngerjain seperti ini, hari ini saya juga ngerjain yang sama tanpa punya keinginan gitu kan ya, tanpa punya sikap kritis dan mempertanyakan apakah yang saya kerjakan ini sudah lebih baik atau lebih efisien atau tidak dari sebelumnya. Apakah hasilnya ini tuh sudah sesuai dengan keinginan perusahaan atau tidak. Dan yang penting lagi tuh, saya juga sekarang lagi menanamkan gitu kan ke teman-teman di Transjakarta ini untuk punya sikap atau sifat yang kompetitif. Karena TJ, Transjakarta ini terus terang gitu kan ya, mungkin kita saat ini pelayanan yang terbesar gitu kan di Indonesia, tapi kita nggak boleh membandingkan dengan yang lain di sini mungkin, karena kebetulan karena kita mulai duluan, jadi pembandingnya tuh nggak ada gitu kan ya. Nah, kita mesti membandingkan diri kita gitu kan, Transjakarta dengan layanan yang sama tapi di luar negeri. Dan menurut saya sih harusnya kita bisa lebih improve atau lebih baik gitu daripada sekarang di Latin Amerika, kayak di Kolombia yang jadi contohnya kita. Terus kemudian di Brazil, di Meksiko itu juga banyak yang bagus. Di India pun juga sebenarnya lebih bagus, seperti kayak misalnya bus listrik yang di India itu sudah lebih masif daripada kita dengan biaya yang lebih rendah gitu kan ya. Terus kemudian dengan adanya bus listrik misalnya komposisi karyawan perempuan gitu kan ya, ataupun yang terlibat di transportasi bus yang di India itu, mereka bisa setting target 50% nanti proporsinya, karena kalau listrik kan lebih bersih ya, dan lebih mungkin lebih computerized daripada yang sebelumnya mungkin beroli, greasy gitu kan ya, kotor gitu ya. Jadi ada peningkatan juga gitu kita tuh mesti ngelihat ke global. Jadi saya minta teman-teman di sini harus punya rasa kompetitif, dan kompetitifnya itu bukan ke yang ada di Indonesia gitu, tapi yang lebih bagus. Jadi tiap hari itu kita kayak, kita kayak harusnya bisa seperti ini, kita harusnya bisa go global gitu ya. TJ harusnya bisa jadi operator di negara lain atau di kota lain, seperti itu sih. Jadi tadi integritas, terus ya integritas sebenarnya termasuk jujur juga ya, kejujuran, punya sifat yang kompetitif, terus juga tahu malu, dan kita tuh kerja juga mesti dengan kesadaran everyday gitu. Jadi kita bisa kritis untuk melihat apakah kita lebih baik atau tidak dari sebelumnya. Jadi betul, jadi kompetisi itu sebenarnya udah beberapa tahun ini di Transjakarta, tapi itu bagus banget. Jadi dengan kita, tapi memang sebelum-sebelumnya gitu ya, sebelum kita gugah gitu ya, karyawan itu yang ngirim nggak banyak gitu ya. Karyawan kita kan ada 6.600, jadi yang ngirim paling cuma puluhan atau ratusan ya, puluhan malahan. Terus pada saat kita encourage gitu kan ya, bahkan sampai yang staff gitu ya, yang mungkin teman-teman kita misalnya di bagian taman gitu ya, terus mereka nanya, emang kita bisa punya inovasi apa gitu. Tapi setelah diajak bicara sama SDM maupun bagian penggagas dari ide ini, inovasi, ternyata bisa. Jadi kayak misalnya bagaimana misalnya cara gitu kan menyiram tanaman yang tadinya membutuhkan 5 orang, sekarang jadi cukup misalnya cuma 2 orang gitu. Dan dari yang sekecil itu tuh ternyata bisa dipikirkan. Bahkan mereka tadinya juga diajarin, karena kan kita submitnya by digital gitu ya. Oh ya, masuk ke ke platform ini, terus submit gitu kan ya. Itu benar-benar kita masukkan, dan ternyata memang akhirnya ada sekitar 6.000-an ide masuk gitu ya.
dari 6 ribuan ide masuk itu saring terus akhirnya jadi 5. Nah yang menyenangkan tuh ternyata baru aja nih minggu lalu dari 5 itu kan terpilih 1 gitu yang menang gitu ya, dan yang menang tuh kita kirim ke Bali, jadi ada kayak temu inovasi gitu dan mutu di Bali. Banyak juga sih kayak perusahaan lain yang besar kayak BUMN juga pada ikut, dan tim kita tuh bisa dapat gold gitu ya, kategori gold di situ. Jadi pada saat di encourage terus kemudian ternyata ada hasilnya. Jadi kalau pada saat kita usaha ternyata ada hasilnya gitu kan ya, dan mereka akhirnya jadi semangat juga. Dan saya bilang nih, kalau kalian nggak prepare dari awal-awal bahwa ada kompetisi gitu kan ya, dari ribuan terus kemudian diseleksi, pasti kita nggak akan menang gitu kan ya di yang di kompetisi yang nasional itu, karena pasti nggak punya waktu gitu kan ya, nggak punya waktu. Jadi teman-teman di sini emang sudah di-encourage sih untuk gitu, untuk coba dong kritis, apa iya sih yang udah kita lakukan itu belum sudah efisien, kenapa nggak lebih baik? Karena kan kalau ini contoh ya, saya sering dengar gitu ya, saya kadang baca gitu kayak Lee Kuan Yew waktu di Orchard Road itu banjir, apa yang dia marah, dia bilang kalian nih orang Singapura sudah berpuas diri karena mereka sudah sangat maju. Pada saat kalian berpuas diri, yang ada adalah beberapa jalan utama di Singapura jadi banjir gitu kan ya. Nah itu dia, apalagi kita kan juga belum yang bagus banget. Jadi kan yang namanya berpuas diri itu tuh nggak boleh gitu. Kalau kami ini manajemen direksi gitu kan ya, kami itu kan kalau diibaratkan kayak pelatih ya. Jadi pertama kami tuh mesti bisa memastikan di middle kami gitu ya, di level manajer atau kepala departemen dan kadif, itu nanti mereka bisa punya kualitas untuk membawa TJ ke depannya supaya bisa lebih bagus gitu atau sesuai dengan cita-cita. Jadi pertama kami mesti menyiapkan si middle management ini menjadi motor penggerak. Jadi yang kami tekankan gini, kalian jangan sesuatu yang mentah terus minta arahan gitu. Tapi tolong kasih kami pilihan. Apa yang pro cons-nya juga dikasih ke kami. Terus kemudian cost benefit-nya juga dikasih ke kami. Jadi kami minta mereka someday kalian yang akan memutuskan. Jadi jangan menunggu, karena kalau misalnya DNA-nya nggak disiapin nih untuk ngasih solusi atau ngasih pilihan gitu ya, kalian akan terus-terusan ngerasa direksi yang mesti nyuapin gitu. Karena kan biasanya di perusahaan manapun gitu kan ya, direksi itu kan punya masa jabatan, jadi nggak selamanya gitu ya, kecuali mungkin di perusahaan keluarga. Karena itu middle management kita tuh mesti jadi motor penggerak ininya. Jadi TJ nantinya harus punya middle management yang mumpuni gitu kan ya, untuk membawa TJ ke arah cita-cita. Cita-citanya apa tadi, bahwa kita bisa mengglobal juga, terus kemudian mungkin aset kami juga nanti bisa double di 2030 dari sekarang gitu kan ya, atau mungkin lebih dari 20 triliun, kami yakin itu bisa harusnya. Terus kemudian TJ sendiri bisa sebagai perusahaan yang berbasis platform socio-economics. Jadi karena TJ ini sudah berusaha di bidang transportasi yang low emission dan zero emission gitu kan ya. Jadi kita bisa, dan pelanggan kami kebetulan cukup banyak ya, sekitar 1,3 juta per hari gitu kan ya. Jadi si pelanggan ini bisa kami manfaatkan gitu kan sebenarnya untuk menaikkan nilai dari TJ. Bisa misalnya kita lewat misalnya dia bikin radio, terus kemudian kita bisa jadi operator di kota lain atau negara lain, kemudian kita bisa bergerak juga di bidang pemanfaatan aset-aset. Misalnya saat ini yang dikeluhkan oleh pelanggan adalah TJ-nya udah bagus, busnya udah bagus, udah dingin, udah aman gitu ya. Tapi jalan menuju halte TJ-nya masih nggak enak gitu kan ya. Nah,
kami kan masih memikirkan supaya tujuan akhirnya kan pelanggan TJ naik gitu ya, yang naik public transport lebih banyak. Nah, kita pikirkan nih, gimana sih caranya supaya journey menuju si TJ tadi, public transport yang dikelola sama TJ itu juga menarik dan membuat mereka mau gitu kan ya, untuk naik public transport. Jadi meningkatkan journey dari itu semua sebenarnya modal gitu kan ya, modal yang bisa membawa TJ ke depannya bisa lebih besar gitu kan ya, dan lebih berkembang dari sekarang. Ya memang TJ umurnya belum lama sebagai PT, baru dari tahun 2014, dari 2015, sehingga memang ini masih anak kecil mungkin ya. Jadi memang grafiknya sedang tumbuh. Jadi tadi middle management kita harus mumpuni dan bisa jadi motor penggerak, tidak tergantung dari arahan, punya segala macam cita-cita dan inovasi. Kemudian bisa membawa TJ juga mengglobal dari sebelumnya, karena kan bukan tidak mungkin sudah banyak perusahaan Indonesia yang mengglobal gitu kan ya, jadi bukan tidak mungkin TJ nanti bisa seperti itu. Yang baru pastinya kita akan menambah armada bus listrik yang zero emission. Terus kemudian diharapkan nih TJ sudah bisa menjadi operator juga di kota lain. Terus ada satu nih sebenarnya mulai tanggal 18 November kami sudah memulai, walaupun benar-benar baru gitu, kita membuat yang namanya TJ Academy. Jadi itu semacam sekolah untuk sekolah mengemudi, bukan sekolah mengemudi gitu ya, tapi sekolah untuk menjadi pramudi. Nah, salah satu cita-citanya adalah kita ingin meningkatkan pramudi perempuan, di mana saat ini masih sangat kecil, mungkin baru 2%. Kenapa pramudi perempuan? Karena tingkat kecelakaan mereka tuh juga hampir nol. Jadi sangat kecil gitu. Terus kemudian menurut kami TJ itu tempat bekerja yang cukup aman buat perempuan, dengan jam kerja yang relatif stabil, terus jalurnya juga aman. Dan TJ sendiri kan bus kita lengkapi dengan CCTV gitu kan ya, keamanan seperti itu, jadinya mereka harusnya juga aman. Nah, kita kelas pertama itu ada sekitar 20 murid, nanti mungkin sekitar ada yang mungkin 1 sampai 3 bulan kita didik mereka untuk jadi pramudi. Tapi kedepannya kita pengen lebih besar, kita pengennya inginnya tuh pramudi TJ nanti juga tidak hanya diserap oleh TJ, oleh Transjakarta, tapi juga oleh operator lain gitu. Dan juga mungkin kita bisa ekspor juga, jadi nanti bukan cuma pramudi perempuan sih, yang laki-laki juga pastinya kita terima. Kita juga mungkin bisa ekspor driver ya untuk bus di negara lain gitu, dan mudah-mudahan itu bisa membuat TJ sebagai sarana untuk menurunkan pengangguran gitu. Karena biar gimana juga kan kita bisa bilang oh ini masih pekerjaan blue collar, tapi ya sebenarnya blue collar yang memang masih dibutuhkan gitu kan ya oleh siapapun gitu. Terus kemudian kami juga bisa memberikan jaminan gitu ya, bahwa yang sudah dididik nanti di TJ Academy, dia tidak cuma punya bisa keterampilan mengemudi, tapi juga knowledge tentang undang-undang lalu lintas, tentang misalnya bagaimana menangani dari kendaraan yang mereka bawa gitu kan ya. Mereka juga punya knowledge dan juga kami latih gitu kan ya, bagaimana menghadapi pelanggan, bagaimana emosinya gitu. Jadi pramudi yang memang mannernya, keterampilannya, knowledge-nya itu yang diharapkan, dan juga bisa menjamin mungkin menurunkan tingkat kecelakaan gitu ya di Indonesia ini, karena walaupun bagaimana ternyata tingkat kecelakaan di darat masih paling tinggi gitu dibandingkan di udara dan laut gitu. Itu yang baru dari TJ untuk next year-nya, untuk tahun depan.